Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membagikan informasi seputar berbagai fitur canggih yang ada pada head unit mobil Mitsubishi Eclipse Cross tipe Ultimate terbaru tahun 2020. Apa saja fitur-fiturnya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Eclipse Cross. Untuk mengetahui berbagai fitur canggih yang ada pada head unit mobil Mitsubishi Eclipse Cross, di sini langsung saja kami mengajak Anda untuk memasuki mobil ini. Seperti biasa, pertama-tama kita nyalakan mesin terlebih dahulu. Tekan tombol start stop engine yang terletak pada sebelah kiri setir. Ketika sudah menyala, kita langsung lihat pada bagian head unit. Di sini kita langsung disambut dengan logo Mitsubishi. Setelah muncul logo Mitsubishi, akan muncul peringatan yang menginformasikan sebaiknya tidak menggunakan head unit ini ketika kita berkendara. Kita mulai dari fitur pertama. Di sini ada fitur radio FM. Ini merupakan fitur wajib yang harus dimiliki oleh semua head unit. Untuk radio FM ini, cara pengoperasiannya kurang lebih sama seperti head unit pada umumnya. Berikutnya, kita lanjut ke fitur yang kedua. Tekan tombol home untuk bisa melihat fitur lainnya. Untuk fitur yang kedua, ada Apple CarPlay atau Android Auto yang bisa terkoneksikan melalui menu apps. Di sini, jika HP Anda memiliki aplikasi Android Auto atau HP Apple Anda memiliki aplikasi Apple CarPlay, maka tampilan aplikasinya bisa muncul di head unit tersebut. Caranya dengan mengkoneksikan ke dalam slot USB. Untuk slot USB-nya ada di bawah. Nah, di sini tersedia dua pilihan slot USB. Ketika sudah terkoneksi, maka berbagai aplikasi seperti YouTube, kemudian ada SMS dan berbagai fitur lainnya bisa muncul di head unit ini. Selanjutnya, kita ke fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga ada DAB atau singkatan dari Digital Audio Broadcasting. DAB ini biasa kita kenal dengan istilah radio digital. Sayangnya untuk wilayah Solo saat ini belum ada informasi seputar radio digital. Kemungkinan untuk radio digital sudah tersedia di kota besar seperti Jakarta. Mungkin ada yang masih penasaran dengan sistem radio digital. Radio digital merupakan perkembangan dari radio analog. Suara yang dihasilkan bisa jauh lebih jernih jika dibandingkan dengan radio analog yang biasa kita gunakan saat ini. Dari sini, sekarang kita berlanjut ke fitur yang keempat. Untuk fitur yang keempat, ada menu telepon. Di sini kita bisa mengkoneksikan sistem komunikasi yang ada pada handphone kita ke dalam head unit. Untuk cara koneksinya tersebut melalui Bluetooth. Jika dikoneksikan, maka head unit ini juga bisa kita gunakan untuk menelpon, serta akan muncul buku kontak telepon juga. Untuk fitur yang kelima adalah fitur Bluetooth audio. Untuk fitur Bluetooth audio ini sekarang sudah menjadi fitur wajib di semua head unit. Di sini Anda bisa mendengarkan musik dari handphone Anda ke dalam head unit, cukup dengan melakukan koneksi Bluetooth. Kita lanjut lagi ke fitur yang keenam. Di sini ada fitur USB. Untuk Anda yang terbiasa menggunakan USB untuk menyimpan lagu maupun video, untuk memainkan musik atau video, caranya sangat mudah. Kita tinggal masukkan USB ke dalam slot tersebut, maka secara otomatis USB akan terbaca dan musik atau video tersebut bisa langsung segera dimainkan. Lanjut lagi ke fitur yang ketujuh. Untuk fitur yang ketujuh adalah menu iPod. Ini sangat cocok bagi Anda yang memiliki iPod dan ingin menyiarkan musik, maka bisa langsung dikoneksikan. Untuk menu yang ke-8 ada Vehicle Info. Di sini Anda bisa melihat informasi yang ada di mobil, mulai dari konsumsi bahan bakar. Secara canggih, di sini ditampilkan menu konsumsi bahan bakar secara digital. Ada konsumsi bahan bakar instan dan konsumsi bahan bakar rata-rata. Berhubung mobil ini belum digunakan, maka rata-ratanya masih 0 km per liter. Tapi jika sudah digunakan dan ingin di reset, maka tinggal pilih reset average fuel tersebut. Secara otomatis perhitungan rata-rata konsumsi bahan bakar akan menjadi 0 kembali. Selain konsumsi bahan bakar, di sini kita juga bisa mengetahui secara lebih detail grafik penggunaan konsumsi bahan bakar.
Ada grafik rata-rata penggunaan terkini, atau jika kita gunakan jarak jauh, maka di sini ada grafik long term, sehingga kita bisa mengetahui siklus berkendara kita. Sangat canggih sekali, bukan? Untuk fitur yang ke-9, ada menu setting. Di bagian menu setting ini, kita bisa mengatur yang pertama mulai dari bagian sound. Untuk sound sendiri, ada beberapa pilihan pengaturan lagi, mulai dari tone, ada pengaturan bass, middle, dan juga treble. Berikutnya ada pengaturan fader atau balance. Fader atau balance ini berfungsi untuk mengatur lokasi suara. Kita bisa mengatur lokasi suara, mau ditaruh di depan, belakang, atau samping kanan kiri, atau cukup berada di tengah saja. Berikutnya ada menu musik tipe. Musik tipe ini kurang lebih hampir sama dengan equalizer. Ini bisa dipilih, mau pilih normal, ada jazz, kemudian ada pop, serta berbagai pilihan menu equalizer lainnya. Ini bisa di-setel sesuai dengan kesukaan Anda. Di bawah menu musik tipe ada menu other. Di bagian other ini ada pengaturan SCV atau singkatan dari speed control volume, mau dipilih high, middle, atau low. Dari bagian pengaturan sound, sekarang kita kembali lagi. Di sini ada pengaturan screen juga. Ketika menu screen ini ditekan, maka akan muncul pengaturan mulai dari brightness dan juga kontras. Ini berfungsi untuk mengatur kecerahan layar sesuai yang diinginkan. Di bawah menu screen ada menu sistem. Di menu sistem ini ada keterangan operating sound. Ini berfungsi untuk mengatur bunyi tut ketika kita memencet head unit, serta kita juga bisa mengatur volume suaranya. Lanjut lagi, di bawahnya ada menu Bluetooth. Di bagian menu Bluetooth ini ditampilkan daftar telepon yang terkoneksi dengan head unit. Lalu ada menu phone function. Menu ini berfungsi untuk mengatur volume telepon jika dikoneksikan dengan head unit, dan juga ada pilihan auto answer. Lanjut ke bawah lagi, ada menu voice recognition. Menu ini berfungsi untuk mengenali suara kita. Di sini terdapat pilihan talkback dan juga remember voice. Lalu ada menu iPod. iPod ini berfungsi untuk mengatur ketika sudah terkoneksi dengan head unit. Di bawahnya lagi ada menu USB untuk menampilkan album. Lalu ada menu tuner atau radio. Ini berfungsi untuk mengatur pencarian AF dan juga regional. Lanjut, di bawahnya ada menu DAB atau digital audio broadcasting, istilahnya radio digital. Selanjutnya ada menu pengaturan jam. Di sini Anda bisa mengatur settingan waktu, ada settingan auto atau manual. Kemudian ada pengaturan zona juga. Pengaturan zona ini berdasarkan dengan jam dunia. Sayangnya di sini untuk pilihan negara tidak ada pilihan Indonesia. Sudah kita cari di bagian E, hanya ada Islandia, Irlandia, dan juga Italia. Kita scroll ke bawah, hasilnya tetap sama. Tapi untuk menu pengaturan jam ini nanti bisa disetting secara manual. Sementara kita ikut United Kingdom dulu. Kita lanjut ke menu berikutnya, ada menu touchpad controller. Ini berfungsi untuk melakukan pengaturan touchpad yang terletak pada bagian samping transmisi. Ada menu tapping dan juga touch sensitivity. Jadi selain tombolnya sudah touchscreen, di sini juga terdapat sebuah touchpad yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengaturan pada bagian head unit. Sehingga ketika kita berkendara, kita tidak perlu menyentuh bagian touchscreen yang dapat mengganggu konsentrasi dan juga fokus kita dalam mengemudi. Sangat menyenangkan sekali mobil Mitsubishi Eclipse Cross ini, karena untuk fitur-fiturnya sangat lengkap, seperti menggunakan laptop karena ada touchpadnya. Terakhir, kita ke bagian paling bawah. Di sini ada menu information. Information ini menampilkan daftar lisensi yang ada pada head unit. Ada berbagai software yang digunakan pada bagian head unit. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa daftar link pengaturan, termasuk root juga. Hanya saja untuk bagian informasi ini saya masih awam. Sekarang kita kembali ke posisi semula. Kita lanjutkan ke fitur yang ke-10. Untuk fitur yang ke-10 ini ada menu vehicle setting. Menu vehicle setting ini bisa dibilang sebagai menu yang paling canggih, karena di sini menampilkan berbagai informasi. Supaya lebih mudah, kita gunakan langsung touchscreen saja. Di sini ada menu pengaturan keyless, wiper, lampu, serta berbagai menu pengaturan yang terkait dengan masalah mobil Mitsubishi Eclipse Cross ini. Untuk pilihan menunya ini sangat banyak sekali. Nah, untuk lebih jelas mengenai pengaturan vehicle setting ini, nanti akan kami jelaskan di video selanjutnya, karena penjelasannya akan sangat panjang sekali. Sekarang kita lanjutkan lagi ke fitur yang ke-11. Untuk fitur yang ke-11 ada pilihan Dynamic View. Ini berfungsi untuk mengatur kecerahan pada bagian layar.
supaya jika digunakan di malam hari, layar head unit ini tidak terlalu menyilaukan mata dan bisa membuat kita berkendara dengan tetap nyaman. Berikutnya ada beberapa menu tambahan. Ada menu off untuk menonaktifkan layar. Lalu ada clock, ini untuk mengubah gambar tampilan menjadi gambar jam. Lanjut lagi. Berikutnya ada menu AM untuk radio AM, serta ada location, ini untuk GPS. GPS yang dimaksud di sini hanya untuk menampilkan lokasi titiknya. Di sini kita bisa mengetahui koordinat, tapi ini berbeda dengan GPS Maps. Di sini hanya menampilkan informasi lokasi, latitude, dan longitude. Dan terakhir ada menu tutorial. Menu ini bisa Anda gunakan jika Anda bingung mengenai cara penggunaan fitur yang ada pada bagian head unit. Sangat lengkap sekali berbagai fitur yang ada di head unit mobil Mitsubishi Eclipse Cross ini. Untuk petunjuk mengenai cara penggunaannya bisa Anda dapatkan di bagian tutorial ini. Oh iya, sebagai tambahan, di bagian pojok kanan bawah terdapat menu power. Menu ini ketika ditekan sekali, fungsinya bukan untuk mematikan head unit, tetapi fungsinya lebih untuk menonaktifkan bagian audio, sehingga audionya menjadi off. Jika kita tekan sekali lagi, maka audionya akan menyala, atau di sini berubah menjadi radio FM karena tadi kita menyalakan radio. Bisa dibilang menu ini berfungsi untuk menyilentkan audio pada bagian head unit. Demikian video penjelasan mengenai berbagai fitur yang ada pada head unit mobil Mitsubishi Eclipse Cross. Semoga video ini dapat bermanfaat dan semakin memotivasi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Eclipse Cross. Untuk info seputar promo dan harga terbaru, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubishisolo.co.id. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Eclipse Cross semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.